Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini nanti kita akan membahas mengenai macam-macam tabel distribusi. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari dosen kami, yakni Bu Nafida, yang mengampu mata perkuliahan Statistika Ekonomi Syariah. Nah, langsung saja kita masuk pada isi dalam video ini, yakni membahas tentang macam-macam tabel distribusi. Nah, ada berapa tabel distribusi yang akan dibahas? Yakni 3. Yang pertama adalah tabel distribusi relatif. Yang kedua adalah tabel distribusi kumulatif. Dan yang ketiga adalah tabel distribusi relatif kumulatif. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yakni mengenai tabel distribusi relatif. Nah, yang dimaksud dengan tabel distribusi relatif itu apa sih? Nah, pengertiannya adalah ini. Sebuah tabel yang berisi nilai data dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval, dan tiap interval nilai masing-masing mempunyai frekuensinya dalam bentuk persentase. Di sini kita sudah mempunyai data-data tersebut ya, data, nilai, dan frekuensi. Nah, kita langsung saja mencari bagaimana sih kita mencari frekuensi relatifnya. Nah, mencarinya adalah menggunakan rumus ini. Frekuensi relatif sama dengan F per N kali 100%. F frekuensi, N jumlah frekuensi, dan I adalah nomor urut. Kita langsung saja mencarinya. Nomor urut ini adalah ini ya, biar kita mudah mengelompokkannya. Kita sebut saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 ya. Kita langsung saja mencari yang pertama, yakni F-nya adalah 2. Nah, N di sini adalah jumlah frekuensinya adalah 32. Dikali 100%. Hasilnya adalah 6,25%. Nah, hasilnya nanti kita taruh ke sini. 6,25%. Kita lanjut mencari yang kedua. Caranya ya sama saja, kita lihat frekuensinya berapa. 5 per N 32 dikali 100%. Kita dapat hasil 15,625%. Kita tulis ke sini 15,625%. Kita lanjut lagi yang ketiga. F-nya berapa? Ada 4 per 32 dikali 100%. Hasilnya adalah 12,5%. Kita masukkan ke sini 12,5%. Nanti ya caranya sama saja, mulai dari ini kita pokok caranya adalah ini sama saja kok. Sebentar. 1,8. Nah, kita kan sudah menghitung semuanya. Nah, kita sudah mendapatkan hasil perhitungan tadi, yakni ini. Nanti ketika kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah pasti 100%. Nah, cukup itu penjelasan mengenai tabel distribusi relatif. Selanjutnya kita membahas mengenai tabel distribusi kumulatif. Ya, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yakni mengenai tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif itu apa sih? Nah, dapat didefinisikan sebagai tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi dengan frekuensinya dijumlahkan selangkah demi selangkah, interval demi interval. Nah,
Tabel distribusi frekuensi kumulatif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kurang dari, yang kedua atau lebih. Cara-caranya adalah ini. Nah, biar enak, kita kan tadi sudah dapat data dari pertama tabel distribusi frekuensi relatif kan. Nah, kita menggunakan data tersebut aja. Di sini sudah ada datanya dan ini adalah frekuensinya. Langsung saja pada kita terapkan, kita lihat dari kurang dari. Ini kita pakai simbol seperti ini saja biar enak. Kurang dari. Yang dimaksud kurang dari itu adalah kita kan ada kata dijumlahkan kan. Nah, itu kita mulai dari sini. Kita seperti 40. Nah, ini kurang darinya berapa? Jadi nggak dihitung dari sini, tapi dari ini. Ada nggak? Oh, tidak ada. Berarti kita tulis saja 0. Nah, sekarang ada 50. 50 ini berapa? Ini nggak mulai dari 5 ya. Dari 2. Oh, berarti 2. Kita tulis 2. 60 di sini. Ini kurang darinya berapa? Berarti tambahan sini hasilnya 7. Ini 70. Kita lihat kurang darinya berapa? Nggak dari sini. Dijumlahkan hasilnya 11. Kita lihat dari 80. Ini ke atas ini sama dengan 18. Dan sini 90. Hasilnya berapa? Sini adalah 26. Nah, kenapa kok kita ngasih 100? Ini sebagai biar enak kita ngelihatnya. Jadi kita kasih tambahan 100. 100 sama dengan berarti semuanya ya. Yang terakhir kan semua. Berarti hasilnya adalah 32. Nah, sekarang kita masuk pada yang kedua, yakni atau lebih. Atau lebih ini kita lihat lagi tabelnya, baliknya. Berarti kita menghitungnya adalah dari sini. 40 kita hitung semuanya. Jadi hasilnya 32. Dari 50 ini duanya tidak usah dihitung. Jadi dari 5 ke sini. Hasilnya adalah 30. Lagi 60 kita lihat ke sini. Hasilnya sama dengan 25. Lagi nggak usah dihitung. Ini hasilnya adalah 21. 80 kita hitung hasilnya 14. 90 kita hitung hasilnya 6. Dan ini 100 yang tidak ada yang lebih darinya, tidak ada atau lebih. Tadi salah pengucapan, berarti sama dengan 0. Nah, ini adalah pembahasan mengenai tabel distribusi frekuensi kumulatif. Cukup itu saja pembahasan mengenai tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nanti kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai tabel distribusi frekuensi relatif dan juga tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Nah, yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif itu apa sih? Jadi, itu adalah tabel distribusi kumulatif yang frekuensinya diubah ke dalam bentuk persentase. Nah, kalau kita lihat, jadi di tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif ini sama saja dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif, cuma frekuensinya yang digunakan ialah frekuensi relatif kumulatif. Nah, tadi kan pada bagian tabel distribusi frekuensi relatif kita sudah mendapatkan data-data ini. Nah, data inilah yang kita gunakan ke dalam bagian ini, frekuensi relatif kumulatif. Nah, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kurang dari atau lebih.
Ya kurang lebihnya itu sama saja seperti kumulatif. Cuma yang menjadi perbedaan utama itu ialah pada frekuensi yang digunakan. Frekuensi yang digunakan adalah bentuk persentase. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada contoh soalnya saja. Kita melanjutkan dari tabel pertama tadi yang tabel distribusi frekuensi relatif. Kita kan sudah mendapatkan ini. Ini adalah cara-caranya untuk menghitung. Kurang seperti ya sama seperti tabel distribusi frekuensi kumulatif tadi. Kalau kurang dari, kita menghitungnya adalah kurang dari ini. Kan ada 40, 50, 60, 70, 80, 90, kita tambah 100 agar nanti kelihatan datanya. Nah, kita lihat 40. Data dari 40 itu kurang dari, berarti ini ke atasnya. Kurang dari kan tidak ada, berarti kita menulisnya adalah 0. Sekarang kurang dari 50. Ini kan 50. Nah, yang kita hitung adalah kurang dari. Jadi hitungnya nggak mulai dari sini, tapi dari sini. Berarti kurang dari 50 itu adalah 6,25. Kita tulis di sini 6,25%. Nah, kan ini kan ada caranya di sini. F1 ya ini. Berarti 6,25. Selanjutnya pada kurang dari 60. Nah, kurang dari 60 ini di sini kan. Jadi yang dihitung adalah dari sini ke atas. Nah, hasilnya berapa? 21,875%. Sama seperti caranya F1 plus F2. Nah, tinggal kita melanjutkan seterusnya. Dari sini 70, ini 70, berarti sini yang dihitung. Hasilnya 34,375%. Ini juga kurang dari 80. Ini sini berarti yang dihitung ini. Hasilnya 56,25%. Ini 90 kurang darinya ini. Hasilnya 81,25%. Nah, disinilah kita menambahkan 100 ini agar kelihatan nanti hasilnya semuanya. Tambah 100, jadi hasilnya 100%. Nah, kita sudah mengerjakan kurang dari. Sekarang kita masuk pada atau lebih. Ya sama saja seperti frekuensi kumulatif. Nanti cara hitungnya juga sama. Ini ada caranya. A atau lebih 100, C atau lebih F2 plus F3, F4, F5. Sekarang ini 40 atau lebih. 40 atau lebih kan berarti semuanya. Ini dihitung sama dengan 100. Persen ya. Persennya jangan lupa kita tulis. Selanjutnya ini 50 atau lebih. Nah, 50 atau lebih sama dengan F2 tambah F3 sampai seterusnya. F2 kan ini. Frekuensi kedua sampai seterusnya. Sama dengan 93,75%. Sama juga ini yang 60. 60 kan diibaratkan seperti T atau lebih, berarti F3 sampai seterusnya. Ini F3 sampai seterusnya, hasilnya adalah 78,125%.
Ini juga kita cari 70, kita lihat caranya di tabel, tinggal kita menjumlahkan. Berarti hasilnya sama dengan 65,625%. Selanjutnya pada 80, kita lihat lagi tabelnya. Kita lihat sini. Hasilnya berapa? Adalah 43,75%. Selanjutnya adalah lagi seperti sebelumnya. Ini kita taruh 8, kan tinggal satu doang kan, nggak ada tambahan, berarti ya tinggal ini kita tulis 18,75%. Nah, ini kan sudah pada terakhir. Terakhir ini tidak ada yang lebih. Berarti ya hasilnya sama dengan 0. Kita tulis saja 0 di sini. Ya, itu tadi adalah pembahasan dari saya mengenai macam-macam tabel distribusi frekuensi. Dari tabel distribusi frekuensi relatif, tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan yang terakhir tadi tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.